Hihis, Lebaran sebentar lagi. Berapa hari lagi? Hitung aja sendiri. Oke, balik lagi bareng gue Yudi. Dan di samping gue sudah ada all new Honda BRV versi tertinggi, yaitu Prestige. Setelah beberapa waktu lalu gue sempat nyobain langsung, ngetes langsung di pabrik pembuatannya di Karawang. Dan akhirnya tiba juga gue untuk ngerasain untuk sehari-hari seperti apa. Dan mumpung ada beberapa waktu untuk mudik, gue mau rekomendasiin apakah mobil ini layak atau enggak dibawa pulang kampung atau mudik di tahun ini. Oke, ikutin terus gue dan jangan lupa klik like, subscribe dan juga share video ini kalau kalian suka. Langsung saja, ini dia all new Honda BRV. Oke, nah gue bakalan ngasih tahu apa aja kelebihan dan juga kekurangan dari all new Honda BRV ini buat lo ajak mudik atau balik kampung. Yang pertama adalah tampilannya. Kenapa? Karena kalau misalkan lo balik kampung, lo pasti mau pamer dong. Nah, all new Honda BRV ini cocok buat lo pamerin ke saudara-saudara lo, keluarga lo, bahkan teman-teman lo. Bahkan bisa jadi lo bisa dapat pacar baru di sana. Nah, karena apa? Karena desain eksterior ataupun interiornya ini mengambil model dari mobil konsep, yaitu N7X. Jadi ini nggak bisa diragukan lagi, ini benar-benar keren. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya adalah ini adalah SUV 7-seater, 7 penumpang. Jadi bisa muat banyak, apalagi kalau misalkan lo banyak bawa banyak barang gitu kan. Kursi belakang bisa lo lipat rata dan bisa nyimpen atau bawa barang banyak banget di situ untuk ke kampung halaman. Yang ketiga, ini lebih nyaman. Kenapa nyaman? Lo lihat deh, posisi duduk gua ini udah kayak diapit banget, udah enak, joknya empuk, kemudian bahannya juga kulit, nggak norak, hitam. Gua suka banget ini hitam campur abu sih kayaknya. Kemudian juga di setirnya juga ini sudah dibalut dengan kulit juga. Kemudian entertainment juga lengkap dengan head unit 7 inch, sudah bisa smartphone connection. Kemudian juga di sini untuk ngecas lo nggak usah khawatir, ada port USB dan juga power outlet 12 volt. Dan tidak hanya di depan, untuk power outletnya ada juga di belakang sini, di baris kedua dan juga di baris ketiga, jadi nggak bakalan rebutan untuk ngecas HP. Lalu yang keempat, fitur makin banyak. Nah, Honda memang menyematkan fitur di all new Honda BRV ini banyak banget. Bisa dibilang ini komplit sih ya. Yang pertama, remote start engine. Nah, jadi lo bisa nyalain mobil kalau misalkan lo lagi di luar, kemudian dalam cuaca panas, lo bisa ngademin dulu mobil, itu bisa dengan remote start engine ya. Kemudian juga auto walk away, jadi kalau misalkan lu lupa ngunci, kemudian lu jalan beberapa meter dari mobil, itu mobil sudah kekunci sendiri. Kemudian juga fitur yang paling penting buat gua adalah adanya Honda Sensing. Nah, Honda Sensing sudah disematkan ke all new Honda BRV, jadi tidak hanya di kelas atas saja CR-V ataupun Honda Civic ya. Nah, di sini sudah ada fitur Honda Sensing. Seperti yang kita tahu, fitur-fitur Honda Sensing ini membantu untuk keselamatan kita pastinya ya. Dan yang paling gua suka terakhir nih, konsumsi bahan bakarnya irit, men. Lo bisa bayangin kalau misalkan perjalanan jauh ya, takut nih boros bensin. Enggak. Bensin justru ini irit banget. Untuk all new Honda BRV ini gua pakai sehari-hari itu average-nya itu di kisaran 13 sampai 14 atau 15 lah per liter. Jadi ini irit banget dan cocok buat dibawa mudik ke kampung halaman. Untuk kekurangannya ini memang ada dari kelebihan-kelebihan tadi, pastinya ada kekurangan dan gue udah catat lagi di sini. Yang pertama ini adalah mesin kurang bertenaga. Ya, mesin kurang bertenaga dengan 1500 cc, kemudian tenaganya 121 PS dan juga torsinya
145 Nm, gua rasa ini kurang ya untuk ukuran SUV. Lo bisa bayangin, lo bawa banyak penumpang, bawa banyak barang, tapi aduh kalau misalnya kurang bertenaga, nggak asik juga kan. Kapan nyampe kampung halamannya? Nah, kemudian yang kedua ini adalah peredaman kabin yang kurang. Menurut gua suara-suara yang ada di luar ini masih terdengar ketika kita menutup semua pintu dan juga jendela ketika sedang di jalan. Dan ini gue pikir sih ini harus ditingkatin lagi ya. Jadi nggak nyaman juga sih kalau misalkan lagi di jalan gitu kan, yang lain pada tidur gitu kan, tiba-tiba ada klakson kedengeran keras. Nah, nggak enak kan, keganggu. Yang ketiga kekurangannya adalah ketika hujan, gue coba, mungkin entah karena ini apa ya, LED semua dari mulai di RL dan juga headlampnya. Ini ketika hujan mungkin karena kurang terang jadi redup ya, apa kurang aja gitu, kurang ketika apalagi hujan deras. Itu lo harus super waspada dengan pandangan lo ketika lampu all new Honda BRV ini kurang terang. Di interior ada satu sih yang nggak gua suka kekurangannya, ini nggak bisa teleskopik, masih til ya, dengan harga yang ini kekurangan yang terakhir dibandingin dengan kompetitornya seperti Rush atau Terios ataupun Expander gitu ya. Untuk SUV all new Honda BRV ini yang paling tinggi di kisaran 346 juta, dan menurut gue ini kemahalan sih, kemahalan. Kecuali kalau lo memang punya duit lebih. Jadi lo bisa, oh iya THR-an lo, duit lebihnya THR-an ya. Lo bisa beli mobil ini buat lo bawa balik atau mudik ke kampung halaman. Oke, itu tadi ulasan gue tentang kelebihan dan kekurangan dari all new Honda BRV, sehingga lo bisa ajak mobil ini ataupun keep rolling and action. Nah, itu dia ulasan gua tadi, kekurangan dan juga kelebihan dari all new Honda BRV versi tertinggi, yaitu Prestige. Menurut kesimpulan gua, walaupun tadi gua udah sebutin kekurangannya juga, ada kelebihan juga, dan so far sih masih layak lah ya untuk menjadi rekomendasi mobil untuk mudik ya, dibawa balik ke kampung halaman. Nyaman mulai dari eksterior, interior, fitur-fiturnya, kemudian juga pengisi bahan bakar. Ini menurut gua salah satu hal yang bisa diunggulkan untuk mobil ini menjadi mobil rekomendasi yang bisa dibawa buat mudik. Oke, terlepas dari kekurangannya, balik lagi ke komen kalian, ke pendapat kalian, apakah ini cocok atau enggak untuk dibawa mudik, atau nyaman atau enggaknya. Oke, silakan komen pendapat kalian di bawah sini, dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, tinggalin aja, nggak apa-apa. Gue Yudi undur pamit, and bye, peace.